Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tidak menahan diri dalam mengkritik Israel dalam wawancara terbarunya dengan Al Jazeera. Ketika ditanya tentang kemungkinan perang dengan negara Yahudi tersebut, Erdogan mengatakan, "Kita tidak sedang berbicara tentang perang, kita sedang berbicara tentang perdamaian." Namun jika ada yang akan menyerang Turki dengan tujuan perang, bukan perdamaian, Turki tidak akan ragu untuk bertarung. Baik Israel maupun Turki tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka ingin berperang. Namun jika itu berubah, Turki juga memiliki dukungan baru. Perjanjian Mekah dengan Arab Saudi dan Pakistan. Erdogan menyinggung fakta pertahanan baru ini dan mengatakan, negara manapun yang menjadi sasaran jika terjadi serangan terhadap salah satu dari 3 negara ini, ketiga negara tersebut akan dapat saling membela dari segala jenis serangan. Presiden Trump juga kembali memuji untuk perjanjian Mekah, menulis di Truth Social. Ia mengatakan bahwa ini menunjukkan bagaimana Timur Tengah mulai bersatu dan bagaimana negara-negara akhirnya dapat membela diri mereka sendiri secara lebih efektif. Untuk membahas lebih lanjut, saya sekarang ditemani di studio oleh Dr. Hai Aytun Kohenian Rocak, seorang pakar Turki di Pusat Moshe Dayan di Universitas Tel Aviv. Hai, terima kasih telah bersama saya di studio I24 News. Jenggar, terkait pernyataan terbaru Erdogan kepada Al Jazeera, apakah ada tanda-tanda bahwa Turki memang menginginkan kemungkinan perang dengan Israel? Atau ini hanya pesan Erdogan untuk pendukungnya sendiri? Oke, saat saya menganalisis pernyataan terbaru ini, saya melihat ada 2 lapisan yang berbeda. Lapisan pertama adalah dia membuat pernyataan yang sangat Anda tahu bertanggung jawab bahwa Turki menginginkan perdamaian dan Turki tidak ingin menggunakan retorika perang. Menurut saya untuk Erdogan ini sangat bertanggung jawab. Oke, jadi ini memang patut dipuji. Namun lapisan kedua dari pernyataannya tentu saja sangat bisa dimengerti untuk seorang presiden Turki mengingat kebanggaan nasional Turki. Anda tahu, kita tentu saja, Anda juga menyebutkan bahwa hal ini sangat berkaitan dengan basis pendukungnya. Dan ini adalah saluran Al Jazeera. Ini sangat bisa dimengerti. Tapi maksud saya di sini adalah dia tidak menutup kemungkinan Anda tahu terjadinya perang seperti itu. Dia bisa saja mengatakan Anda tahu sejak tahun 1949, Israel dan Turki, mereka memang saling mengakui secara bilateral. Kedua negara tidak pernah menyatakan permusuhan satu sama lain. Maksud saya, dia juga bisa menambahkan kalimat-kalimat penting ini, tapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Yang saya khawatirkan di sini adalah narasi tentang kemungkinan perang antara Israel dan Turki. Anda tahu, itu membuat saya muak. Sayangnya, ini meracuni wacana sosial kedua negara. Pada era 1990-an, orang-orang tidak pernah membayangkan skenario seperti itu akan pernah terjadi. Tapi hari ini, dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, dan dengan pembicaraan seperti ini di televisi, dan pernyataan-pernyataan seperti itu, sayangnya memburuknya hubungan Turki-Israel menuju ke arah yang menurut saya tidak akan menguntungkan kedua belah pihak. Maksud saya ini adalah jalur benturan di mana real politik memaksa baik Yerusalem maupun Ankara untuk menahan diri dari mengambil tindakan seperti itu. Itu hanya akan membuat orang-orang Iran senang. Tapi misalkan sesuatu benar-benar terjadi, apa sebenarnya yang akan diubah oleh fakta pertahanan baru ini? Kita melihat Arab Saudi diserang oleh Houthi beberapa jam setelah fakta itu ditandatangani. Baik Pakistan maupun Turki tidak melakukan apa-apa. Jadi apa sebenarnya yang akan tercakup dalam hubungan ini? Pertama-tama izinkan saya menyoroti bahwa Turki adalah anggota NATO sejak tahun 1952. Jadi saya sangat skeptis apakah perjanjian Mekah ini akan berkontribusi pada keamanan Turki dalam waktu dekat, Anda tahu. Saya pikir ini akan menciptakan beban besar bagi Turki. Seperti yang Anda sebutkan, Houthi menguji kemampuan perjanjian ini, apakah memiliki kekuatan sanksi atau tidak. Namun beberapa hari setelah serangan Houthi terhadap Arab Saudi, kami mulai melihat pesawat angkut Turki terbaru. Mereka mulai membawa beberapa amunisi militer, Anda tahu, dan saya juga berasumsi para ahli serta personel militer mereka ke Arab Saudi. Ada beberapa laporan yang belum dikonfirmasi bahwa Turki akan mengintegrasikan pangkalan-pangkalan militer baru. Dan tidak hanya di sekitar wilayah Yaman, tapi juga mereka akan melakukan itu. Juga di barat laut Arab Saudi, di kota Tabuk yang sangat dekat dengan perbatasan Yordania. Jadi, singkat cerita, ketika saya melihat diplomasi Turki sejak
Maret 2025, saya memang melihat bahwa mereka memiliki strategi untuk mengepung Israel dengan negara-negara Muslim Sunni ini. Di Suriah, mereka membentuk sebuah organisasi yang disebut Tetangga Suriah. Dan tentu saja kita juga harus membicarakan tentang perjanjian Mekah ini. Bahwa ada kemungkinan besar Mesir juga akan mengambil. Kamu bisa melihatnya terus Ya, dan berkembang. ketika kita melihat gambaran besar Timur Tengah ini secara keseluruhan, kita akan melihat bahwa dari perspektif Israel, Israel akan dikepung. Jadi itu adalah tantangan yang sangat penting bagi keamanan nasional Israel. Tentu saja ada hal-hal yang harus terus kita perhatikan terkait meningkatnya ketegangan antara kedua negara ini. Dr. Hayatun Kohan Yonocak, terima kasih telah bersama kami di studio I24 News Terima kasih untuk telah memberikan mengundang saya. pembaruan terkini. Terima kasih.